Yap. Oke, mungkin 1 menit lagi ya. Eh, ini mungkin nanti bisa dimulai dari Kurnia dulu, terus ke Agnes, terus Oke. ke Kang Arli. Di situ kita open ini ya request Outlook ya. Jadi teman-teman yang mau request boleh langsung chat aja di grup. Ingat ini bukan ajakan membeli, ini hanya menganalisa. Ya. Kalau Kang Ardi biasanya bukan ajakan membeli tapi ajakan ngelong gitu. Ajakan ngelong bisa ya. Ajakan ngelong. Benar sih. Aduh. Aman. Ajakan ngelong sekarang ya. Ngelong dan nge-short. Oke. Oke, aku buka ya mungkin 19.05. Oke. Selamat malam semua teman-teman yang udah join di sini. Thank you udah join. Walaupun market lesu ya, banyak yang lagi stres, lagi exit, mungkin cut loss dan lain-lain. Mungkin sebelumnya aku sekali lagi perkenalan diri buat teman-teman yang baru join dan belum kenal. Aku Niki dari Koinvestasi. Ini trabar reguler kita bareng Block Circle dan bareng sama Kurnia Bijaksana dan Arli Fauzi. Jadi sebagai guest trader kita. Suhu-suhu lah ya, teman-teman pasti udah kenal semuanya. Jadi kita sebenarnya trabar ini juga kita sambil ngulik toolsnya Block Circle gitu. Jadi teman-teman yang kepo atau pengen tahu itu bisa klik aja subscribe secara free. Nanti juga ada yang premiumnya gitu. Nah malam ini itu enggak sih. Jadi kita sebenarnya memang Trabar ini setiap Kamis malam, jadi teman-teman pastikan juga set aja alarmnya untuk setiap jam 7 malam di komunitas Koinvestasi. Jadi kalau kamu teman-teman mau nyari kripto yang harganya masih murah atau make sense gitu ya, recehan, beli sedikit dapat banyak banget, mau masuk early, mau cari kripto yang unrated, itu wajib banget ikut Trabar malam ini setiap hari Kamis, karena memang kita bakalan ngulik toolsnya Block Circle untuk hunting kripto yang murah tapi nggak murahan gitu guys. Sebenarnya ya unrated tapi ada utility-nya lah gitu. Mungkin tapi aku mungkin disclaimer terlebih dahulu sebelum perkenalan teman-teman lain. Sebelumnya ini aku disclaimer ya. Jadi kita malam ini sharing session edukasi, wadah edukasi. Jadi bukan ajaran atau saran legal investasi atau trading. Jadi ini adalah wadah untuk bertukar atau sharing insight. Jadi diharapkan kembali melakukan analisa dan risetnya masing-masing, gitu ya. Not financial advice. Gitu. Mungkin tanpa berlama-lama aku lanjut perkenalan singkat aja lagi ya ke Bang Pur, Kang Arli dan Agnes. Silakan teman-teman. Halo semuanya, selamat malam. Oke, jadi ini aku perkenalan dulu Mbak ya. Buat teman-teman mungkin yang udah kenal dengan saya, sering lihat di Twitter, suka nge-shit post saya, suka ngejek-ngejekin koin sebelah. Tapi ya itu buat konten aja ya. Seringnya juga saya ngasih edukasi dan ngasih insight-insight tentang kripto. Terus juga saya juga sering share-share tentang fitness, karena kebetulan saya juga suka nge-gym. Jadi kalau ada tips-tips kesehatan, saya sering share juga. Kalau mau tanya-tanya juga banyak sebenarnya yang nanya. Kadang-kadang ada yang saya merasa kurus bang, pengen naik berat badan tapi pengen otot, gimana caranya? Atau ada yang pengen turun berat badan, banyak yang nanya kok. Kalau mau nanya ke saya boleh-boleh aja. Nah, selain itu mungkin penjelasan atau pengenalan dikit lagi. Saya ini ownernya atau founder atau pembuat channel namanya Evolution Trading. Terus nggak lama kemudian setelah saya bikin channel nih, sebenarnya lama sih. Jadi awal-awal akhir-akhir 2023 saya ketemu dengan Kang Arli. Terus kita ternyata punya visi yang kurang lebih sama. Terus ketemu juga ada namanya Kang Dori. Akhirnya kita menggabungkan antara trading, terus ada juga airdrop. Pokoknya semua metode yang bisa bikin cuan di kripto mau coba kita gabungkan gitu ya. Untuk mengedukasi teman-teman gimana sih cara mencari cuan di kripto yang relatif aman. Sehingga lahirlah yang namanya Volubit, yang itu juga saya juga yang nge-manage ya. Saya Kang Arli dan Kang Dori dan Teh Esa itu yang manage. Dan sekarang kebetulan kami sama Mbak Niki sama dari Koinvestasi itu juga berpartner dengan Block Circle untuk ngasih insight ke teman-teman nih di Trabar kali ini. Kira-kira apa aja sih yang bisa picuanan yang bisa kita cari gitu ya di sini. Tapi ingat jangan lupa bahwa ini bukan ajakan membeli, bukan ajakan menjual.
Jadi kami nggak bertanggung jawab kalau kalian rugi atau untung dengan mengikuti atau tidak mengikuti apa yang kami lakukan ya. Kalau untung kan juga kalian nggak bagi-bagi ya. Kalau rugi jangan protes juga makanya. Oke, dari saya gitu. Silahkan Kang Arli. Oke, atur nuhun ya. Terima kasih Kang Kur. Oke, teman-teman, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Fauzi. Ya, kurang lebih saya supporting sistemnya Kang Kurnia ya. Tapi saya kalau di kripto itu lebih ke full time trading sih. Saya trading di kripto dari 2018, mungkin 2022 setelah resign dari kantor saya jadi full time trader di kripto sampai saat ini. Ya, bareng-bareng juga dengan teman-teman yang lain ya. Silaturahmi ke yang lain, ke Kak Niki, ke Kangkur, ke yang lain juga. Ini ada Kak Agnes juga dari Block Circle. Ya mudah-mudahan malam ini teman-teman dapat insight juga ya yang cukup oke, sehingga teman-teman bisa membantu teman-teman untuk melakukan aksi ya sebagai pelaku pasar di pasar cryptocurrency ini. Cuman ya tadi disclaimer ya, saya juga mau mengingatkan bahwa ini bukan ajakan teman-teman ya, bukan ajakan membeli tapi ajakan long. Enggak ya, bercanda ya. Bukan ajakan, jadi resiko ditanggung masing-masing. Semoga malam ini menyenangkan teman-teman ya. Terus teman-teman kalau ada yang mau request atau ada yang mau tanya-tanya seputar trading di kripto atau misalkan platformnya Block Circle, nanti tanya-tanya aja di kolom chat. Oke, terima kasih teman-teman. Silakan Kak Agnes. Halo, makasih Mas Arli. Oke, teman-teman, jadi perkenalkan, aku Helena Agnes dari Block Circle, biasa dipanggil Agnes. Aku masuk kripto dari tahun lalu, terus sekitar akhir tahun kemarin, Agustus, aku mulai gabung di Block Circle, dan di situ aku mendalami banyak ilmu tentang analisis fundamental, teknikal, dan sentimental. Nah, hari ini aku mau cakap-cakap sedikit tentang perdagangan on-chain. Semoga apa yang aku bisa berikan mendapat teman-teman mendapat insight baru dari situ. Aku mau disclaimer juga, aku bukan mengajak dan lain-lain. Kita di sini mau membagikan pandangan kita. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin kita bisa langsung Bang Kun mau share screen ya? Iya, boleh. Oke, mungkin mulai dari ini ya, kita coba ke BTC sama lihat market cap ya. Sorry, belum share screen, bentar. Oke, ini udah kelihatan kah? Udah ya harusnya ya. Nah, ini saya sengaja sortir nih di coin market cap. Jadi ini yang 7 hari ke belakang, yang gainersnya paling gede ya. Ini saya klik ini kelihatan nih. Jadi ada Celestia, ada Notcoin, Mock, Mantra, dan beberapa lainnya ya. Ini berarti yang lagi aktif nih kira-kira bagus buat di tradingin atau udah kena resisten. Jadi kita bisa analisa itu ya. Jadi kalau udah 7 harinya 30%-an, ini berarti kemungkinannya dua ya. Antara lagi bagus buat di tradingin karena trennya lagi naik, atau udah naiknya ketinggian sehingga kita bisa tunggu koreksi. Atau kalau mau nge-short ya silahkan atur sendiri resikonya. Gitu. Ini ada TIA gitu ya. Jadi TIA sama NOT, mungkin saya coba ya lihat TIA sama NOT gitu. Tapi sebelumnya kita lihat BTC-nya dulu nih. Kita lihat induknya mau kayak gimana sih, mau ngapain induknya nih BTC nih. Jadi kita coba 3 ya. Jadi BTC, TIA sama Notcoin gitu ya. Nah, ini BTC dulu. Kita lihat ya di sini. Ini ada beberapa garis-garis, saya coba tarik-tarik garis. Ini garisnya saya ilangin dulu biar kalian pada tahu cara berpikir saya seperti apa ya. Jadi saya ilangin semuanya dulu, sama indikator juga dihilangin. Jadi kita lihat ke time frame 1 minggu. Nah, ini kemarin ada pola ini ya, pola McDonald's ya. Ini M gini ya. Gitu. Nah, ini sebenarnya kalau secara technical analysis ini namanya pola double top yang merupakan sinyal atau pola atau chart pattern yang nggak bagus atau bearish gitu. Nah, ini kurang bagus buat Bitcoin, tapi belum tentu buat altcoin. Karena biasanya Bitcoin turun, terus kalau habis turunnya dia sideways, itu altcoin bisa apa namanya, bisa naik juga gitu, bisa recovery. Nah, pola double top ini, itu kemarin udah di, istilahnya namanya neckline-nya, ini udah di breakdown ya. Kemarin di time frame 1 minggu udah jebol nih. Nah, kalau sekarang, ini masih mencoba nih, apakah dia bakal konfirmasi breakdown-nya atau enggak. Karena kalau kita lihat dari ininya ya, ini jadi caranya gini, cara bacanya teman-teman. Ini yang ekornya ini, ekor panjang ini adalah istilahnya mungkin garis yang nggak boleh kita jebol gitu. Tapi di time frame 1 minggu, dia udah jebol nih di sini nih. Nah, dari sini kemungkinannya adalah akan OTW turun gitu, kemungkinannya.
Cuman nanti akan invalid kalau misalkan di time frame 1 hari atau time frame 1 minggu dia balik lagi ke atas. Jadi mungkin kita bisa bilang 60-40 lah, 60% turun, 40% naik gitu. Bukan pasti-pasti ya. Nah, kalau secara teori, si double top ini, kalau dia turun, itu akan sebesar dari yang pertamanya ini. Jadi dari pucuk atas ke neckline-nya, kalau dia turun nanti akan segede itunya lagi, gitu. Teorinya. Jadi kurang lebih, ini bukan maksud ngefood ya, tapi secara textbook dulu, secara teori. Tapi kan prakteknya lapangan itu dinamis ya, market tuh ya. Sekitaran di sini ya, nih. Nah, sekitaran anggap aja 40.000 gitu, 40 sekian. Nah, saya kasih di sini, saya kasih nama nih garisnya nih. Target double top secara teori gitu ya. So, jadi ini theoretically ke situ gitu ya. Nah, terus kita lihat lagi nih di time frame 1 hari gimana? Ini kan kayak gini, karena ini 1 minggu bisa aja ini tercapainya masih 2 bulan, 3 bulan lagi gitu kan. Kita lihat ke 1 hari bentuknya kayak gimana. Nah, kalau di 1 hari sebenarnya kalau kita lihat di sini agak-agak bagus ya, agak-agak bagus maksudnya gimana? Ini yang area ini kan kita bilang sebagai support ya, jadi kayak lantainya gitu. Dia lantainya tuh nggak jebol. Kita lihat di sini pas dia mau jebol balik lagi, pas mau jebol balik lagi. Ini cara bacanya gitu. Jadi pas mau turun tapi ditahan banyak yang mau beli di sini gitu. Jadi kemungkinan besar emang orang-orang pada tidak mau untuk pasar tidak mau untuk menurunkan harga lebih jauh lagi. Teorinya sih kayak gitu. Tapi apakah dari sini bakal naik lagi? Nah, itu belum. Nah, kita harus lihat dulu karena kalau misalkan secara teori gitu ya, technical analysis, yang namanya tren naik itu kalau terbentuk yang namanya higher high gitu ya. Jadi kalau ada puncak berikutnya harus lebih tinggi daripada puncak sebelumnya. Kalau gitu kalau mau naik berarti puncaknya di mana? Puncak terakhir kan di sini. Ini ya. Jadi kan turun, naik, terus turun lagi kan. Nanti kalau udah kelebihin ini baru kita bicara bullish lagi. Jadi kalau udah kelebihin ini kita bisa naik sampai atas lagi. Atasnya bisa jauh nih, mungkin bisa ATH baru, bisa 100.000 atau kita lihat aja nanti gitu. Jadi saya tandain ini, saya bilang, saya kasih nih, kalau mau bullish harus ditembus gitu ya. Jadi cara bacanya gitu. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, sebenarnya kalau di sini kan kalau kita trader spot ya udah beli aja naik sampai sini udah lumayan. Terus kalau turun nanti tinggal jual lagi. Cuman yang jadi masalah kan kita ini kan para penjudi yang gagah berani ya, mainnya futures gitu. Leverage kali 50, makanya digerak dikit pusing. Nah, makanya kita coba ini lagi ya, analisa lebih dalam lagi. Saya mau pakai indikator. Mungkin saya bisa pakai moving average 21 ya di sini ya. Nah, moving average 21 ini bisa jadi juga penanda gitu ya. Untuk melihat kira-kira si tren ini naik atau turun. Sekarang harganya masih di bawah moving average 21. Berarti belum ada belum ada indikasi atau belum ada tanda-tanda trennya itu mau shifting gitu, masih belum ada. Jadi nanti kalau udah tembus baru kita bisa lihat oh mungkin ini baru mau shifting gitu, kayak gitu. Nah, terus kita coba lihat lagi di 4 jam. Nah, ini 4 jam yang menarik. Oke. Nah, di 4 jam itu sebenarnya kalau kita lihat kalau pakai teori support dan resisten, jadi ada suatu support itu adalah level yang atau suatu harga yang pernah dipantulin minimal 2 kali gitu ya. Itu support atau resisten. Nah, kalau saya lihat itu area sini menjadi level ya atau resisten. Jadi ini dipantulin sekali, dipantulin 2 kali, dipantulin 3 kali. Berarti ini adalah resisten ya, resisten. Jadi kalau ini udah tembus, teorinya ada kemungkinan dia bakal naik lagi. Nah, masalahnya ini tembusnya gagal nih kemarin nih. Nih, yang ini gagal dia tembusnya. Nah, sekarang dia udah tembus lagi, gagal lagi nggak nih? Kalau gagal lagi, berarti ada kemungkinan scam. Maksudnya ada kemungkinan turun lagi gitu ya. Nah, ini saya ilangin dulu anak panahnya biar nggak terlalu banyak coret-coret. Kita udah tahu ini berarti resisten yang harus ditembus. Jadi kalau ini udah tembus, baru Bitcoin bisa OTW ke sini. Pas di sini itu ketembus, baru dia OTW naik lagi gitu. Tapi kalau di time frame 4 jam, ini udah kelihatan dia di atas moving average 21. Jadi kesimpulannya, ini jadi kalau kita lihat dari data-data yang tadi, sebenarnya trennya sudah mulai ada indikasi pembalikan arah. Hanya saja masih belum bisa menembus resisten yang ada di sini secara sempurna gitu. Nah, mungkin saya bisa lihat lagi menggunakan volume. Nah, biasanya kalau ada resisten gini, kalau di breakout itu kan bakal naik, tapi itu tuh ada syaratnya. Syaratnya itu volumenya harus bagus atau harus gede. Nah, ini volumenya belum bagus. Jadi saya masih agak ragu dengan kemungkinan bahwa ini bakal
naik lebih jauh gitu. Jadi saya masih agak ragu di situ. Nah, mungkin kalau misalkan teman-teman yang mainannya spot, mungkin ya lebih ya udah tenang aja gitu kan. Maksudnya kalau misalkan ini turun ya nggak terlalu khawatir gitu. Cuman kalau misalkan kita mainan futures ya mungkin harus lebih berhati-hati lagi di situ. Jadi ini baru aja ya kebentuk candle 4 jam. Ini baru aja terbentuk tadi jam 7, 20 menitan yang lalu. Nah, kita mungkin bisa nunggu ya. Kalau misalkan dia nggak balik lagi ke bawah, itu ada kemungkinan untuk naiknya lebih besar seperti itu gitu. Jadi mungkin kalau kita mau pasang plan untuk trading ya, kalau trading itu kan kita berasal dari analisa. Analisa itu kan kita harus tahu dulu nih, saya terbukti salah di mana gitu. Nah, kalau saya terbukti salahnya adalah kalau harga udah di bawah ini, karena dia membentuk yang namanya lower low. Jadi ini saya kasih garis, ini saya bilang ini namanya invalidasi. Jadi kalau dia turun ke bawah itu fix turun, bakal lebih turun lagi. Jadi itu saya jadikan stop loss. Jadi mungkin kalau melakukan pembelian ya bisa di sekitaran sini, terserah mau di mana aja, tinggal dipilih aja mau beli sekarang atau agak bawah lagi. Anggap aja mungkin di garisnya ya, pas di garis gitu ya. Berarti stop loss-nya di bawah ini dikit aja. Ini kan berapa nih? 57050 kan ya. Kita 57 pas misalkan kayak gitu juga bisa juga gitu kan, bawah dikit aja gitu. Targetnya berarti sampai atas, sampai sini gitu. Nah, ini buat Bitcoin. Jadi outlook saya seperti ini. Kalau misalkan dan Bitcoin pun ini bisa jadi kalau mau turun itu gini ya. Kalau misalkan dia sudah, ini kan kita bisa gambar nih ada trend line juga kayak gini. Nah, jadi kalau misalkan Bitcoinnya nembus si trend line ini, ya OTW turun lagi, dia akan mengikuti si pola double top yang tadi di time frame 1 minggu gitu. Kalau untuk sekarang masih setengah-setengah ya. Maksudnya ini ada kemungkinan buat naik, tapi kita harus waspada dulu. Ya, pertama kalau ininya ditembus, terus ngetembus di trend line ini, kita bisa OTW ke bawah lagi. Seperti itu. Jadi kalau di time frame 4 jam sendiri ini ada pola mungkin calon entah itu ascending triangle atau bear flag gitu ya, kayak gini. Ini bisa kejadian kan. Tapi ini belum terjadi ya, karena ini masih belum breakout, belum terkonfirmasi, masih fase pembentukan. Kalau misalkan benar yang si bear flag-nya tadi terbentuk, biasanya ininya segede pas turun pertamanya, jadi mungkin segini. Nah itu. Jadi si skenario-nya adalah selama Bitcoin masih belum nembus si invalidasi ini, si bear flag belum kejadian ya, kemungkinan kejadiannya masih kecil gitu. Jadi kita bisa tungguin aja. Tapi kalau misalkan ternyata turun, nembus si invalidasi ini, makin besar kemungkinan bear flag terjadi gitu. Tapi kalau untuk sekarang kita bisa sedikit simpulkan bahwa ini ada breakout kecil-kecilan, terus tapi belum ngumpulin momentum sehingga mungkin kita bisa tunggu dulu ada tanda-tanda dia bagus atau enggak, baru kita lakukan pembelian. Tapi hati-hati ya nanti kalau nggak salah malam ini ya ada berita ekonomi yang penting ya, CPI kalau nggak salah. Nah itu kita harus hati-hati juga. Jadi kalau saya pribadi kalau mau tradingan kayak gini, ada berita kayak gini, ya udah stay away dulu sih, nanti lagi gitu. Toh kalau misalkan saya nggak masuk hari ini, nggak akan ketinggalan juga kan. Kalau saya mungkin prinsip saya kayak gitu. Kalau misalkan untuk si Bitcoin ini gitu ya. Cuman ya terserah teman-teman, itu kan keputusan di tangan teman-teman sendiri. Gitu buat Bitcoin ya. Sekarang kita ke apa berarti? Celestia ya. Tia. Nah ini tuh kemarin saya ngeproyeksikan atau ngeidentifikasi bakal ada akumulasi di sekitaran sini gitu. Ini kayaknya kegedean sih zonanya, sorry. Seginian lah kira-kira. Nah, segini itu bakal terakumulasi gitu. Nah, masalahnya habis itu dia breakdown. Nah, yang namanya akumulasi ini, kalau misalkan udah breakdown, ya kecenderungannya akan jadi bukan akumulasi tapi redistribution ya. Ini saya ganti namanya jadi redistribution. Jadi atau saya hapus aja deh biar nggak ngebingungin. Jadi dari sini kecenderungannya akan turun lagi gitu. Kalau dilihat ya. Tapi kan kemarin pas dilihat kok di sini naiknya gede ya karena emang dia dari bottom yang paling dalam sini dia naiknya lumayan gede. Tapi kalau kita lihat di sini dari lihat analisis trennya aja ya, analisis trennya ini masih kecenderungannya masih turun. Nah, kita hanya berharap dari berubahnya tren gitu. Kalau sekarang trennya masih belum kelihatan berubah, jadi kita jangan terlalu maksain gitu. Karena kalau kita lihat ini dari sini sampai sini masih turun terus. Terus ya istilahnya ini yang garis ini kotaknya saya hilangin dulu aja ya biar nggak ngebingungin. Ini yang garis biru ini adalah support. Supportnya di breakdown. Support yang di breakdown itu akan menjadi resisten. Ini udah break,
pas ke sini ini dia berlaku sebagai resisten ya. Ada rejection di sini. Jadi kita harus tandain dulu hati-hati mungkin di 2-3 hari ke depan. Kalau misalkan dia sampai dia turun di bawah moving average 21, berarti dia OTW turun lebih jauh lagi gitu. Turunnya sampai mana ya? Ya nggak tahu. Kayaknya turun terus sampai terbukti sebaliknya gitu. Nah, tapi kalau kita lihat di time frame 4 jam, kita analisa dulu ya. Ada kemungkinan buat naik nggak sih? Nah, ini sebenarnya agak mengkhawatirkan ya teman-teman ya. Jadi pada saat si TIA ini pas di area 7,389, ini kelihatan ada yang namanya candle bearish engulfing ya. Candle bearish engulfing ini adalah apa namanya pertanda turun gitu, pertanda apa namanya reversal ya, seperti itu. Nah ini harus hati-hati. Terus di sini ada yang namanya ya struktur pasar itu. Jadi pas dia turun ada mantul dikit, ini ada struktur. Nah ini nggak boleh ke break ya, struktur nggak boleh jebol. Karena kalau jebol, maka dia ada potensi turun ya minimal sampai ke sini dulu, ke ini nih, high terakhir, ke sini. Kalau itu jebol ya bisa sampai bawah lagi. Nah itu silahkan dimanfaatkan kalau mau nge-short. Tapi kalau mau nge-short, pastikan ini udah jebol dulu. Karena kalau kita ini belum jebol, kita nge-short sama aja kayak nge-short di support, malah naik jadinya nanti. Seperti itu buat Tia ya. Jadi waspada dulu. Atau kalau misalkan kita sebagai spot trader ya, kalau kita mau beli, nah kita harus pastikan dulu dia reclaim atau tembus si 7,389 ini ya. Jadi tembus ini OTW naik gitu. Potensi ding, potensi bullish lagi. Gitu. Jadi seperti itu mungkin buat Tia, lalu kita ke Notcoin. Oke. Nah, Notcoin ini sebenarnya cukup menarik. Ntar saya gambar dari awal dulu ya. Jadi Notcoin ini salah satu kripto yang agak lain. Karena biasanya kalau kripto yang habis listing dari gratisan ya, kayak Manta, Dimension segala macam, itu biasanya dia bakal ini kan candle pertama nih, jebol terus turun aja terus gitu. Nah, Notcoin ini malah naik nih. Ini salah satu yang unik nih. Nggak banyak yang kayak gini. Yang kayak gini kalau nggak salah cuman Jupiter sama Notcoin sama saya lupa apa satu lagi ada lagi gitu. Nah, ini Notcoin ini habis turun banyak, terus naik banyak, terus turun nih. Habis turun, ini mantul lagi nih, mau berusaha untuk naik lagi. Dan sekarang dia ada di atas 21 moving average nih. Nah, ini pertanda yang lumayan juga, gitu ya, lumayan bagus buat Notcoin. Dan sekarang dia memang lagi nggak ada di level-level yang penting banget, cuman dia memang lagi ngetes si ini ya, ngetes si low yang terakhir, ini dia berlaku sebagai resisten jadinya. Nah ini kebetulan udah di breakout ya kalau di time frame apa namanya 1 hari. Nah, terus kita lihat di time frame 4 jam strukturnya kayak gimana. Nah, sebenarnya agak bagus nih di 4 jam karena dia ada di atas moving average 21. Nah, cuman kita harus nunggunya ini deh kalau mau konfirmasi lebih bagus lagi. Ini kan lagi ngebentuk koreksi kecil ya. Nah, ini di sini saya tarik garis. Nah, nanti kalau garis ini udah jebol, nah ini ada potensial Notcoin bisa naik lagi nih. Naiknya sampai mana? Nah, kalau saya lihatnya naiknya berarti sampai kita lihat dulu balik dulu ke 1 hari lagi ya. Nah, kemungkinan naiknya mungkin sampai pertama kali dia bukan pertama kali tapi hike terakhirnya yang dia bikin turun damnya itu kan di sekitaran sini. Nah, potensinya ke situ. Jadi di 4 jam kalau misalkan ini sudah breakout, kita tunggu aja nih breakout atau enggak gitu ya. Kalau misalkan sudah breakout, ya kita bisa coba mungkin ambil posisi dengan stop loss-nya mungkin ya kalau dia balik lagi di bawah 21 MA-nya atau balik lagi ke bawah garis birunya ini. Seginilah ya 7% gitu sampai sini. Oke, mungkin dari saya 3 itu dulu. Next-nya mungkin ke yang lain atau by request. Silahkan. Mudah-mudahan. Ya. Oke, makasih Mas Kurnia dan Kanki. Yap. Teman-teman aku mau share screen dulu. Teman-teman ini sambil Agnes share, nanti teman-teman bisa cobain daftar sign up di akun di Block Circle ini ya yang aku share sekali lagi. Jadi biar bisa sambil belajar bareng atau kalau ada yang bingung bisa langsung tanya Agnes gitu. Oke, boleh lanjut, silakan lanjut. Terima kasih Oke teman-teman, jadi di sini aku mau bahas tentang perdagangan on-chain. Kenapa aku bahas hari ini tentang perdagangan on-chain? Karena di Block Circle itu kita cenderung mencari koin-koin yang murah dengan potensial yang punya potensial tinggi melalui perdagangan on-chain itu sendiri.
Jadi hari ini aku mau bahas tentang apa itu perdagangan on-chain, kemudian perbedaan perdagangan on-chain dan off-chain, kemudian perbedaan DEX dan CEX, terus kita akan lihat penggunaan DEX Screener untuk melihat informasi satu koin melalui smart contract. Apa sih itu perdagangan on-chain? Jadi perdagangan on-chain itu adalah aktivitas transaksi atau aktivitas perdagangan yang dilakukan langsung dalam jaringan blockchain. Jadi semua transaksi yang terjadi itu bisa dilihat dan bisa diakses oleh publik. Sehingga sesuai dengan prinsip blockchain di mana transaksi secara transparan dan tentu saja memiliki keamanan tingkat tinggi. Jadi sifatnya perdagangan on-chain sendiri itu desentralisasi, di mana tidak memerlukan perantara. Jadi transaksi yang dilakukan itu peer-to-peer atau langsung antara penjual dan pembeli. Kemudian cara untuk melakukan trading on-chain itu adalah melalui bursa desentralisasi. Apa aja sih bursa desentralisasi atau yang biasa kita kenal dengan DEX atau Decentralized Exchange. Jadi Decentralized Exchange itu ada Uniswap, kemudian ada PancakeSwap, ada Orca, Curve, dan lain-lain sebagainya. Jadi cara kerja DEX sendiri itu menggunakan teknologi yang disebut kontrak pintar atau smart contract. Dan setiap pengguna itu punya kendali penuh atas dana kita masing-masing. Lalu gimana sih cara kerja DEX sendiri? Yang tadi sudah aku bilang, DEX sendiri itu menggunakan teknologi yang disebut kontrak pintar, dan nanti kita akan bahas gimana caranya. Kemudian perbedaan perdagangan on-chain dan off-chain itu apa? Yang pertama, kalau on-chain itu transaksi dalam jaringan blockchain, sementara off-chain itu transaksi di luar jaringan blockchain. Kalau di on-chain semua transaksi bisa diakses publik, di off-chain itu transaksi tidak bisa diakses oleh publik. Jadi kita nggak bisa lihat address mana nih yang lagi beli atau yang lagi jual. Kemudian di on-chain itu sifatnya desentralisasi dan tidak memerlukan perantara, sementara di off-chain itu sentralisasi dan ada perantaranya. Di on-chain juga aku tadi sudah sebutkan kalau transaksinya itu langsung atau peer-to-peer, sementara di off-chain itu transaksinya tidak langsung. Nah, di on-chain pakainya Uniswap, PancakeSwap, dan lain-lain. Kalau misalnya di off-chain itu pakainya bursa terpusat. Atau biasanya kita tahu dengan Coinbase, Kraken, Binance, dan lain-lain sebagainya. Nah, bagaimana cara kita melihat informasi suatu koin atau project? Kita menggunakan DEX Screener atau DEX Tools. Jadi, DEX Screener dan DEX Tools ini adalah agregator dalam dunia kripto. Agregator itu tempat atau platform yang menyediakan informasi tentang suatu proyek. Kenapa ada banyak? Biasanya itu karena kita bisa membandingkan nih di DEX Screener dan DEX Tools mana yang harganya lebih rendah. Nah, cara lihat koin di DEX Screener gimana? Oke, mari kita push stop lagi dulu. Kita pindah ke DEX Screener. Nah, di sini aku ambil salah satu contohnya adalah koin Trump itu sendiri. Hal pertama yang kita mau lihat kalau kita mau menganalisis suatu project itu, kita lihat di bagian kanan ini. Kita lihat dari harga, kemudian likuiditas, kemudian fully diluted market cap-nya, kemudian volume dan market makers-nya. Jadi pertama kita lihat di sini, ini koin Trump di atas ini, ada keterangannya. Kemudian teman-teman bisa menemukan Trump ini di jaringan Ethereum dan menggunakan Uniswap. Setelah itu kita lihat harga Trump sendiri dalam US dollar itu 6,34. Sini ya, sebelah kanan. Nah, sementara kalau harganya di Ethereum itu 0.001987. Kemudian kita bisa lihat likuiditasnya. Likuiditas itu apa? Likuiditas itu penting karena tuh kita bisa melihat transaksi ini besar atau tidak, dan apakah transaksi ini mempengaruhi harga atau tidak. Di sini likuiditas untuk Trump sendiri 7,9 M dan terkunci.
kita bisa lihat total lock liquidity. Nah, salah satu sinyal yang bagus kalau misalnya likuiditas itu sendiri terkunci, berarti menunjukkan bahwa koin ini atau project ini itu aman dari rug pull atau penarikan dana tiba-tiba. Kemudian di sebelah likuiditas, kita ada yang namanya fully diluted valuation atau valuasi penuh terdilusi. Nah, apa sih ini? Apa itu fully diluted valuation? Jadi ini itu nilai semua token beredar dan yang ada di semua market cap. Jadi ini nilai token Trump sendiri yang sudah dilepas. Kita bisa lihat sama total market cap-nya, di mana harganya sama 292,4 M, berarti menunjukkan bahwa token ini tuh udah dilepas semua dan tidak ada kemungkinan untuk pelepasan atau perilisan token di masa depan. Next, kita bisa lihat di sini ada perubahan harga dalam 5 menit, 1 jam, 6 jam, dan 24 jam. Kalau dari aku pribadi, aku lebih suka aku suka lihat 24 jam karena itu sudah terinput dalam 1 hari. Kalau di sini, yang pertama kita bisa lihat bahwa ada sekitar di sini TX1S ini menunjukkan jumlah transaksi dalam 24 jam terakhir. Jadi ada 636 transaksi. Nah, kemudian volume ini tuh telah mencapai 3,7 juta dolar. Kemudian berikutnya ada makers. Jadi makers ini adalah sejumlah pembuat pasar yang menunjukkan jumlah likuiditas dalam 24 jam terakhir. Di sekitar di sini juga kita bisa lihat yang beli sebanyak 371 dan jual 261. Kemudian ada volume beli dan jualnya di sini 50-50, di mana yang beli 50 dan yang jual untuk volumenya 50 juga. Kemudian di sini ada 273 dompet individu yang membeli. Kita bisa lihat. Kemudian yang menjual itu 201. Next, apa yang harus dilihat lagi? Di bawah sini ada top traders. Ini berguna banget untuk kita karena dari sini tuh kita bisa lihat dompet mana yang menghasilkan keuntungan paling banyak. Misalnya dari 5 teratas. 5 pedagang teratas itu di Trump sudah menghasilkan jutaan ya masing-masing. Di sini bisa lihat 1, dari yang 1, 2, 3, 4, dan 5. Selain di top traders, kita bisa lihat juga dari holdersnya. Jadi di holders ini memberikan informasi penting tentang distribusi koin. Misalnya, kalau kita bisa lihat bahwa 5 dompet teratas di Trump ini, 1, 2, 3, 4, 5, memegang lebih dari 15% dari semua koin. Jadi, karena mereka masing-masing memegang lebih dari 15%, tidak hanya terpaku sama satu orang. Misalnya kalau satu orang megang aja udah bisa 50%, itu pertanda yang tidak bagus karena bisa aja harganya itu dimanipulasi. Tapi kalau misalnya distribusi token ini bagus, di mana masing-masing tuh bisa pegang yang berbeda-beda, itu menunjukkan bahwa harga itu tidak bisa dimanipulasi. Kemudian kita pindah ke liquidity providers. Nah, di liquidity providers ini sendiri ada 2 penyedia likuiditas yang menawarkan 98% dari semua likuiditas. Jadi di sini tuh memiliki kontrol besar atas token dan dia bisa aja memiliki dampak yang besar. Nah, kalau misalnya kita mau beli Trump di sini, kita bisa trade on Uniswap. Klik di sini.
Nah, kemudian nanti masuk di sini, klik I understand, dan teman-teman bisa langsung select sendiri tokennya, misalnya kita lihat dan masukkan sendiri jumlahnya. Kita juga bisa lihat dari sisi fundamental, di mana kenapa Trump, karena dia lagi hype di pemilihan Presiden Amerika Serikat, jadi dia jadi naik. Dan di harganya sekarang ini juga baru udah breakdown ya. Kita bisa langsung analisis di sini juga. Breakdown dari downtrend, dan dia udah mulai bergerak sideways lagi. Itu sih dari aku. Untuk minggu depan, kita akan lihat lebih jauh tentang token audit dan distribusi token, dan gimana caranya kita bisa menganalisis satu token yang punya potensi, yang harganya murah, tapi dia punya potensi yang tinggi. Itu aja dari aku. Aku kasih ke Mas Harli. Yep. Thank you ya insight-nya sebelum ke Mas Arli. Thank you banget. Jadi ini teman-teman nanti buat yang mungkin tadi kecepatan atau masih bingung, ini nanti bisa nonton recordingnya gitu. Jadi teman-teman nanti juga mungkin kalau ada yang mau nanya bisa tag langsung ke Agnes ya. Nah mungkin sekarang bisa lanjut ke Kang Arli, silakan. Oke, terima kasih Kak Niki, terima kasih Kak Agnes. Ya, selamat malam teman-teman. Gimana? Udah ngelihat harga Bitcoin belum? Sekarang baru beres ini ya, CPI Amerika Serikat. Dan dampaknya positif untuk harga Bitcoin. Saya izin share screen. Udah keluar teman-teman ya. Oke, kita cek dulu ini ya, ekonomi kalender sebelum kita bahas beberapa aset kripto pilihan saya. Oke, jadi tadi CPI year over year-nya itu turun aktualnya di 3%, padahal forecast-nya itu di 3,1 ya, previous-nya 3,3, berarti ini turun sekitar 0,3%, yang dimana itu dampaknya bagus banget ya sebetulnya, bagus untuk dolar dan ya untuk Bitcoin juga kita lihat ya tuh harganya naik gitu. Kita coba cek di lower time frame kelihatan banget tuh, time frame 15 menit langsung ngepam ya, dan beberapa aset kripto juga altcoin itu ikut naik teman-teman, kayak gitu. Jadi ya mungkin minggu ini ya kita lihat aja ya minggu ini kalau misalkan memang si Bitcoin-nya ini masih berada di si level area support ini ya, area imbalance-nya di level 54.900 sampai 56.691, ya itu masih sentimennya masih oke sih. Apalagi untuk altcoin ya, jadi beberapa altcoin juga kalau saya perhatikan itu sudah mulai rebound ya, ada beberapa nanti yang akan kita bahas. Nah kalau untuk Bitcoin saya nambahin aja tadi dari yang Kang Pur udah dijelasin, kalau target deket ini ada cluster resistance teman-teman ya, yang dimana cluster resistance ini adalah support yang dijebol kemarin, ini di level 60.700 dan 21 exponential moving average-nya. Nah, jadi kalau misalkan ya Bitcoin nanti besok atau misalkan lusa itu naik dan kembali retest titik cluster ini dan bisa breakout, itu bagus banget ya, sentimennya. Kemungkinan kita di weekend bisa ini ya, green weekend lah istilahnya kayak gitu. Oke. Saya akan bahas beberapa aset kripto. Ini yang pertama yang menarik bagi saya itu ada AAV teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman sekilas aja udah lihat ya, kalau misalkan kata Kang Pur tadi Bitcoin itu ngebentuk ini ya, logo McDonald atau double top teman-teman ya. Nah kalau si AAV ini dia kebalikannya, jadi ngebentuk huruf W gitu, yang dimana huruf W ini secara teknikal analisa potensinya adalah double bottom. Tapi ya perlu diperhatikan setiap kalian menemukan pola ya, chart pattern di suatu pergerakan harga, itu tuh kan memang ada pembentukannya dulu ya, seperti ini bottom pertamanya, bottom keduanya sudah terbentuk, dan yang kedua itu yang paling pentingnya sebetulnya, yaitu adalah validasinya. Oke, secara pola ini sudah terbentuk double bottom karena ada dua equal low ya, yang ternyata harga ketika menyentuh itu tuh harganya kembali naik. Nah, untuk validasi double bottom adalah ketika dia breakout neckline-nya. Untuk AAV ini neckline-nya tuh ada di sini, yang garis putus-putus ini di level 114,72. Nah, kalau misalkan harga AAV ya bisa breakout si neckline-nya ini, itu potensinya bagus banget gitu. Mungkin targetnya bisa ke high sebelumnya di sini. Ini targetnya nih, kalau misalkan dia bisa breakout. Nah, kalau untuk saat ini jangka pendek aja ya, kita jangan terlalu panjang-panjang ya.
Oke, kalau untuk jangka pendek sebetulnya ini AHV itu lagi kembali ke uptrend-nya. Karena apa? Karena dia sudah berada di atas 21 exponential moving average-nya. Nih, candle harian 10 Juli itu bagus banget teman-teman ya. Closing-nya tuh dia di level berapa nih? 91,09 dengan kenaikan 6,8% dan breakout dua dinamis resistance sekaligus ya. Ada 20 day EMA dan yang warna biru ini adalah 50 day EMA. Nah, targetnya kemana? Targetnya kemungkinan besar dia bisa nge-retest ke si golden ratio dari Fibonacci retracement-nya, rasio 0.618 di level 98,45 itu target terdekat. Nah, kalau ini jebol bisa lanjut ke 105. Nah, dan target saya sebetulnya ya kalau untuk KAV ini adalah di si neckline-nya ini di 114,72. Jadi kalau misalkan teman-teman ya mau buy position ya kalau untuk si AAV ini ya diperhatikan level buy levelnya. Kalau kita melihat di satu harinya, kalian open posisi di satu hari atau di 4 jamnya, lebih baik acuannya untuk stop loss adalah si 20 day EMA-nya. Jadi kalau misalkan harganya turun lagi di bawah 20 day EMA-nya itu di cut loss aja gitu. Takutnya dia turunnya lebih dalam kayak gitu. Itu untuk AV. Nah, selanjutnya ada STX nih. Ini STX juga menurut saya menarik banget, teman-teman. Kenapa menarik? Kalau misalkan kalian perhatikan, penurunan harga STX ini dia tertahan support pentingnya nih. Jadi ini support yang merupakan harga terendah di 22 Desember 2023 ya di level 1,297 ini masih cukup oke. Masih cukup valid sebagai benteng pertahanannya si STX. Ini beberapa kali sudah di-retest ya. Kalau misalkan kita lihat tanggal 3 Januari 2024 terjadi week dan tertahan juga oleh level support ini, di-retest lagi tanggal 23 Januari dan masih oke. Bahkan setelah dia di retest support tanggal 23 Januari, harga STX ini malah mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan gitu, sampai di 25 Maret puncaknya. Nah, saat ini dia tuh kembali retest lagi titik support ini. Di retest 2 kali, di 5 Juli dan di 9 Juli. Dan reaksinya kalau menurut saya ini cukup bagus ya. Cukup bagus hingga candle yang lagi berjalan ini ya. Ini kan besok baru closing ya, kalau satu hari itu jam 7 pagi. Kalau memang besok closingnya di atas 21 day exponential moving average-nya dan dia bisa breakout cluster resistance di level 1,8 ya. Nah, ini bagus banget nih. Targetnya adalah potensinya ke sini ya. Nah, jadi kalau misalkan kalian mau buy, mungkin ya agak sedikit menunggu dulu, tunggu konfirmasi. Konfirmasinya adalah ketika dia breakout resistance terdekatnya di level 1,8. Jadi kalau misalkan mau buy setup itu di atas si level resistance-nya long position. Nah, di sini stop loss-nya beberapa tick aja di bawah si level ini ya, level resistance-nya sekarang. Nah, target terdekatnya tuh di sini di 2,466 kayak gitu. Kalau misalkan kita lihat risk and reward ratio juga masih bagus sih teman-teman kayak gitu. Tinggal kalian atur position sizing-nya disesuaikan dengan risk per trade kalian kayak gitu. Jadi ingat ya kalau misalkan kalian memang niatnya di kripto sebagai seorang trader ya, itu wajib ada stop loss, mau spot market atau futures market, dan selalu dihitung dulu resiko per trade kalian itu berapa persen. Kalau saya pribadi sih 1% ya. Kalau misalkan kayak Kangkur gitu ya atau teman-teman saya yang lain itu maksimal di 2%. Jadi itu tinggal diatur aja, dihitung, disesuaikan untuk position sizing-nya teman-teman. Kayak gitu. Jadi ini untuk STX bagus, potensial banget, tinggal nunggu konfirmasi breakout aja. Kayak gitu. Next-nya apa nih? Ada Solana ya. Solana juga ini lagi saya pantau teman-teman ya. Cuman untuk Solana mungkin saya agak harus sabar dulu. Kalau misalkan kita lihat ini tuh dia agak sideways di ini ya di 21 EMA-nya. Belum terlalu ada pergerakan impulsif breakout valid gitu ya. Saya paling nunggu dulu besok. Kalau misalkan besok atau lusa ya si Solana ini memang tetap berada di 21 EMA-nya dan bahkan bisa breakout si 50 day EMA-nya, nah itu mungkin saya bakal lihat di lower time frame-nya untuk buy position kayak gitu. Nih kalau misalkan di time frame 4 jamnya kita lihat ya di sini juga ada resistance. Nah, ini ada resistance. Nah, ini bisa jadi acuan juga sih. Ketika dia memang sudah breakout resistance ini dan volume perdagangannya oke gitu ya, cukup tinggi, itu bisa buy position. Atau kalau kalian memang mau lebih konservatif ya, lebih sabar, tunggu dia breakout si downtrend-nya ini. Kalau misalkan kita balik lagi ke time frame satu hari, ini terlihat ya bahwa secara market structure memang Solana ini masih dalam keadaan downtrend ya.
Kenapa dalam keadaan downtrend? Ya seperti kata Kang Kurnia bilang, kalau misalkan kalian melihat pergerakan harga itu seperti anak tangga ke bawah, high yang pertama, high yang kedua itu lebih rendah dari high yang sebelumnya, begitupun dengan si low-nya itu berarti lagi kondisi downtrend, kayak gitu. Nah, cuman kalau misalkan kita perhatikan Solana ini untuk tekanan bearish-nya itu udah tertahan. Karena apa? Karena tertahan ketika dia menyentuh si level support di 126,36. Ini level support ini juga menjadi level support penting ya untuk Solana karena beberapa kali di retest itu reaksinya masih cukup bagus. Seperti di 13 April, 28 April ya, 24 Juni dan terakhir itu di retest di 5 Juli dan reaksinya masih cukup oke. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau buy position bisa, tinggal kalian pilih nih mau ketika dia breakout di resisten di 4 jamnya ya di sini atau lebih konservatif, lebih sabar lagi ketika dia memang sudah breakout dari descending line-nya ini. Kayak gitu. Itu untuk Solana. Kalau misalkan kalian memang mau pantau ya atau misalkan mau menarik nih gitu ya. Mau buy ketika breakout misalkan di time frame 4 jam ya tinggal set aja alarm teman-teman ya. Ini ada jam waker di kanan. Tinggal kalian setting aja. Jadi nggak usah setiap saat mantau market, jadi kalian bisa melakukan kesibukan yang lain kayak gitu. Ini caranya kayak gini, Solana USDT crossing up. Nah, ini trigger price-nya di mana? Di resisten level 151. Tinggal diganti aja nih. 151.21 validnya sampai kapan? Misalkan sampai tanggal 13 deh. Sol breakout, ini tinggal kalian atur aja nih. Baik, gas kayak gitu. Nah, udah set alarm kayak gini ya udah. Nah, nanti kalau misalkan breakout, kalian dapat notifikasi dari trading view-nya. Kayak gitu. Itu untuk Solana. Dan yang terakhir ini ada ZK ya. ZK ini menarik. ZK ini kan memang token baru teman-teman ya. Baru listing itu di Binance 17 Juni. Jadi saya kalau misalkan untuk menganalisa token-token yang masih minim informasi, ya saya lihatnya di lower time frame ya. Ini saya cek di 4 jamnya. Menarik ya. Menarik karena apa? Karena kalau misalkan kalian perhatikan, si ZK ini ada tanda-tanda reversal karena membentuk yang namanya ascending triangle pattern. Jadi ketika dia turun membentuk low terakhir yang di sini, nah next low-nya ya itu adalah higher low, jadi lebih tinggi dari low yang sebelumnya. Itu pertanda bagus. Nah ini kalau misalkan kita lihat harganya sekarang, memang sudah breakout si resistance-nya. Resistance-nya di level 0,1669. Cuman belum begitu oke ya pembentukan candlestick-nya. Jadi kalau misalkan kalian mau buy mungkin tunggu aja closing candle 4 jam nanti jam 11 malam. Kalau misalkan jam 11 malam memang ini candle hijaunya tinggi di sini, nah itu kita bisa untuk ada peluang untuk buy position. Jadi buy-nya agak di sini nih, agak tinggi. Nah, stop loss-nya di mana? Stop loss-nya beberapa tick aja nih di bawah si level resistance yang sudah di break tadi. Kan di sini target utamanya di sini memang ya. Cuma kita perhatikan level by level. TP yang pertamanya itu bisa di sini. Tapi untuk maksimalnya bisa di sini kayak gitu. Jadi tinggal kalian atur aja nih untuk position sizing-nya, terus strategi kalian kayak gimana, apakah TP parsial atau memang harus idealis 1:2 ya itu tinggal disesuaikan aja. Jangan lupa ya, itu stop loss itu adalah wajib kayak gitu. Nah, ini kalau misalkan kalian perhatikan juga ini kan saya pakai indikator exponential moving average teman-teman ya. EMA saya ini saya pakai indikator dari block circle teman-teman. Jadi untuk block circle itu tidak hanya ada platform untuk menganalisa on-chain dan sentimen pasar ya, tapi dia juga ada indikator di trading view. Nih kalau misalkan kalian perhatikan ini ada banyak ya, coba saya kasih lihat. Nah, favorit indikator saya ada beberapa yang di-develop oleh block circle, ada crossover, Heiken ASI, momentum, dan lain-lain. Ini saya pakainya yang ini waveform bands. Tapi kalau misalkan kalian nanti memang sudah subscribe si block circle-nya dan dapat akses ya ke community indikatornya di TradingView ya untuk block circle, ini tuh ada juga ini indikator buy and sell. Jadi kalau misalkan kalian pakai yang ini ya momentum trading engine V1 itu tuh dikasih tahu gitu kapan buy, kapan sell gitu. Cuman saya pribadi sih masih mengeksplor. Nanti kalau misalkan saya sudah menemukan settingan yang oke gitu ya, next pertemuan bakal saya share teman-teman kayak gitu. Oke, teman-teman, mungkin dari saya seperti itu ya. Teman-teman kalau misalkan ada yang mau request atau ada yang mau diskusi silahkan ya. Silahkan chat di kolom komentar, teman-teman. Yap, makasih ya Kang Arli atas sharingnya dan outlooknya. Mungkin teman-teman kalau ada yang mau bertanya ya ke 3 traders kita, boleh atau enggak yang mau request outlook.
Atau kalau yang mau, oh ada yang nanya Manta. Langganan ya Kak Niki, kemarin kita live ada yang nanya Manta juga. Oke, boleh. Dan nggak Sama saya aja Kang ya. doang, live di mana-mana mantap. Oh enggak Kang, boleh. Selalu. Mantap. Oke, saya share screen lagi teman-teman ya. Tadi ketutup. Manta, ini Manta kayak gimana? Ya terlepas dari sentimen yang ada di jagat Twitter Indo ya, kita cek aja secara press action seperti apa untuk Manta. Nah, untuk Manta ya masih belum oke teman-teman ya. Seperti yang kita bahas kemarin ya, terakhir kali live itu. Untuk Manta kan itu potensinya breakout si harmonic support ya di level 0,895 dan emang benar breakout ternyata di tanggal 5 Juli. Cuma kalau misalkan kita perhatikan ini memang ada sedikit bounce ya, kenaikan. Ya cuman kenaikannya masih belum oke sih. Yang pertama itu volume perdagangannya masih kecil teman-teman. Terus kalau misalkan kita lihat dari pembentukan candlestick ini masih kecil-kecil gitu. Ini 2 hari terakhir aja nih, tanggal 9 Juli dan tanggal 10 Juli ini masih kayak doji-doji gitu. Nah ini ada potensi juga dia retest and dump gitu. Jadi ini kan naik kembali retest resistensinya ya di level 0,895. Kalau memang dia tidak bisa breakout, ini bahaya. Kalau tidak bisa breakout dan BTC-nya tidak mendukung untuk sentimen pasar kripto, ini Manta ada kemungkinan ya, bukan pasti, ada kemungkinan dia bisa kembali turun. Targetnya di mana? Targetnya di 0,511 kayak gitu. Kalau misalkan kita perhatikan juga, ini Manta itu kan listingnya 18 Januari ya di Binance. Opening price-nya itu di 0,033. Nah, token-token baru seperti ini itu bahkan ada yang lebih parah dari Manta gitu. Kalau Manta kan ini masih harganya masih di atas open price dia tuh pertama kali listing. Ada beberapa kayak ini contohnya AFO aja teman-teman ya. Nah ini AFO udah scam ya. Maksudnya bukan scam gitu ya. Jadi dia openingnya tuh harganya di $1 pas ya. Dan itu jebol tanggal 15 Mei. Dan akhirnya saat ini harganya masih bergerak di bawah harga opening dia kayak gitu, meskipun ya pada saat dia opening itu terjadi fluktuasi, udah biasa ya kalau misalkan token-tokennya baru pertama kali listing ini pasti ada guide candle seperti ini, sempat di bawah naik juga, ATH-nya itu di $3,9 ya, dan sekarang harganya di ya ini 0,471 kayak gitu. Jadi kalau kita bandingin gitu ya token-token baru yang listingnya agak deket-deket kayak AEVO dan Manta tuh sebetulnya masih mending dibanding dengan AEVO. Manta tuh masih berada di atas si harga openingnya kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita identifikasi secara technical analisa ya ini masih ada kemungkinan untuk turun apabila tidak bisa breakout si resistance terdekatnya di 0,895 kayak gitu Kang. Mudah-mudahan bisa ini ya, bisa menjawab. Semoga menjawab ya. Mungkin sebenarnya nggak parah-parah banget ya, ada yang lebih parah dari Manta ya. Betul sekali Kak Niki. Mungkin Kang Ari, aku yang nanya deh. Mungkin dari aku boleh dibuka lagi nggak indicators dari Block Circle itu apa aja? Oh boleh nih, community indikator yang di TradingView ya dari Block Circle tuh ada banyak nih Kak. Tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6. Nah cuma kalau untuk yang Block Circle Momentum Trading Engine V2 tuh teman-teman kalau nggak salah lagi uji coba gitu. Jadi belum bisa dipakai, yang bisa tuh yang V1. Cuman yang V1 ini belum saya nemu settingan yang oke gitu ya dengan gaya trading saya. Kalau misalkan kalian klik ya ini bisa-bisa aja. Jatuhnya kayak gini. Sorry. Harus di close dulu ya. Saya coba ya untuk yang indikator buy and sell. Mana? Nggak muncul. Nah kayak gini. Tuh. Ini settingan defaultnya teman-teman ya. Ini settingan defaultnya. Nanti kalau misalkan kalian sudah subscribe gitu ya, nanti ada nih kayak longnya kapan, shortnya kapan, terus stop lossnya di mana dan lain-lain gitu. Cuman ya ini kalau misalkan kalian sudah subscribe, nanti kan itu dimasukkan ke ini ya kayak ke grup khususnya gitu ya untuk community-nya Block Circle. Di situ banyak senior-senior yang udah menggunakan momentum trading engine ini ya, itu dia nge-share ininya settingannya gitu. Jadi kita bisa niru gitu. Kalau untuk defaultnya seperti ini. Nah, settingannya cukup lumayan banyak teman-teman gitu. Nanti kalau emang udah subscribe, lihat aja trader-trader yang lain cara makainya kayak gimana. Kayak gitu. Kalau untuk saya pribadi ini saya lagi masih ngulik-ngulik teman-teman ya. Masih ngulik-ngulik disesuaikan dengan gaya trading saya kayak gitu. Ini menarik nih teman-teman. Jadi di komunitasnya Block Circle juga banyak suhu-suhu ya. Betul. Tapi memang di Discord-nya banyak tuh, di Discord-nya tuh.
Nah, ya mungkin ini juga yang sebenarnya ada juga PM yang masuk yang nanya, Kak, Block Circle tuh apa sih? Di Twitter juga ada, Kak, Block Circle tuh sebenarnya gimana sih? Mungkin ke Agnes kali ya, Agnes bisa dijelasin lagi nggak kayak Block Circle itu apa, terus juga gimana sih cara pakainya atau subscribe-nya atau berapa biayanya, dan kayak setelah itu gimana prosesnya masuk ke komunitas dan lain-lain. Mungkin Agnes bisa jelasin lagi ya ke teman-teman di sini. Halo, makasih Kak Niki. Jadi di Block Circle itu sebenarnya aku juga banyak banget yang nerima pertanyaan yang sama, apa itu Block Circle, apa itu Block Circle. Aku mau share screen dulu ya. Sebentar. Oke. Jadi Block Circle itu kita selain platform untuk analisis on-chain pertama, di sini kita ada juga komunitas. Jadi selain platform untuk analisis on-chain, komunitas, dan kita juga ada edukasi tentang investasi di perdagangan on-chain. Yang pertama, kita itu punya yang namanya Alpha Hunter. Jadi di sini kita menganalisis market dari sisi sentimen. Kita lihat apakah ada pengaruh antara minat publik di sosial media itu bisa mempengaruhi harga atau enggak. Yang kedua, kita ada juga komunitas di Telegram. Jadi di situ kita di Telegram dan Discord ya. Jadi di situ kita selalu berkomunikasi tentang koin-koin yang harganya belum naik, tapi dia punya potensi yang besar di situ. Selain itu kita juga ada analisis market setiap minggu yang kita share langsung dari CEO-nya Block Circle, Basil Ismail, dan Crypto Hunter. Mereka berdua itu emang udah trader-trader yang bukan trader abal-abal, tapi mereka udah sangat berpengalaman, apalagi di Basilisme sendiri dia itu udah berkecimpung dalam dunia manajemen risk itu sangat lama. Jadi dia bangun tools Block Circle ini untuk dia bisa mengidentifikasi nih koin-koin yang belum naik dan punya potensi yang tinggi. Seperti itu. Ada lagi? Oke, thank you Agnes. Nah, itu tadi penjelasan singkat ya. Jadi mendingan tadi aku juga udah share Block Circle-nya Mbak Nick. Ada yang publiknya ya, nanti aku share di sini. Tapi kalau misalkan memang mau masuk yang isinya dijen mau buat hunting crypto underrated itu memang harus subscribe yang premium dulu, baru nanti akan masuk ke grup Discord-nya. Gitu sih. Mungkin ada lagi karena ini juga sudah lewat jam 8. Oke, mungkin Agnes nanti next week kita mau bahas apa ya? Mungkin next week kayaknya juga seru ya untuk ngulik semua tools yang ada di indikator di TradingView. Iya benar. Jadi nanti minggu depan kita review sedikit tools indikator yang ada di Block Circle. Kemudian kita juga mau sedikit ngulik tentang smart contract dan token audit supaya gimana caranya kita bisa nemuin koin yang harganya affordable tapi punya potensi yang tinggi. Yap, itu yang kalau kita bilangnya murah tapi nggak murahan. Itu guys. Oke, kalau gitu mungkin karena memang sudah jam 8 lewat, kita sudah ada di penghujung Traber malam hari ini. Mungkin kita stay tune lagi ya, teman-teman nanti join lagi Kamis depan jam 7 malam juga. Nanti kita ngulik lebih lanjut dan market outlook lagi. Mungkin thank you, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah join. Thank you Basil for joining us tonight. Ada Basil Trend. Hai. Ada Basil, CEO-nya Block Circle. Mungkin kita next bisa ngobrol langsung juga sama Basil. Mungkin thank you juga buat Agnes yang udah sharing malam ini, Kurnia, Kang Arli, dan teman-teman semua yang udah join di trading bareng Crypto Digence malam ini. Balik lagi tadi, semoga trading malam ini bermanfaat buat teman-teman.
kembali lagi not financial advice, semua balik lagi ke masing-masing, melakukan analisisnya masing-masing. Kemudian apalagi ya, jangan lupa deh pokoknya subscribe ke toolsnya Block Circle, itu aja. Mungkin sekian dulu malam ini, aku pamit dulu dan teman-teman trader yang lain juga. Thank you, selamat malam semuanya. Bye-bye. Thank you semuanya. Terima kasih. See you Selamat next week, malam. guys. Bye. Bye-bye. Semuanya. Bye.